Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa'aqulu ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhusu khususan mu'allifi hadzal kitab asy-Syaikh Syarfuddin Yahya al-Imrika, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum waj'al jannata maswahum wa ma'wahum wa bibarakatihim wa karamatihim. Iftah qulubana futuhal arifin lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kana wa akhwatuha. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar membahas tentang nawasikhul ibtida, amil-amil yang masuk pada susunan mubtada khobar sekaligus merusaknya. Makanya disebut nawasikhul ibtida, yaitu kana beserta teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa' bikanal mubtada isman wal khobar bihan siban kakana zaidun za basar kadzaka adha dhalla ba'da amsa wa hakadha asbaha suara laysa fati'a wa fakka wa zala ma'barih arba'uha min ba'di nafyin tattabih kadzaka dama ba'da madzurfiyah wa yallati takunu masdariyah wa kullu ma sarraftahu mimma sabaq min masdarin wa ghairihi bihil tahaq takun sadiqan la takun mujafiya wa anzur li kauni musbihan muwafiya. Irfa' bikanal mubtada isman wal khobar bihan siban kakana zaidun zabasor. Rofa'kanlah dengan menggunakan kana terhadap mubtada yang dijadikan sebagai isimnya, dan nasabkanlah dengan menggunakan kana terhadap khobar yang nantinya dijadikan sebagai khobarnya kana. Jadi kana dan nanti beserta teman-temannya itu masuk pada susunan mubtada khobar sekaligus merusaknya. Seperti sudah dijelaskan bahwa mubtada itu yang i'rabnya rofa, khobar juga rofa. Lah, kana itu nanti beserta teman-temannya mengamal merofakkan mubtada dijadikan sebagai isimnya, mengamal menasobkan khobar menjadi khobarnya. Jadi yang tadinya mubtada itu dirofakkan oleh amil ma'nawi ibtida, setelah kemasukan kana maka dirofakkannya oleh kana, sebab nanti mubtada itu dijadikan sebagai isimnya kana. Terus khobar yang tadinya dirofakkan oleh mubtada setelah kemasukan kana itu dinasobkan menjadi khobarnya kana. Berarti kana beserta teman-temannya itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakan isimnya yang tadinya mubtada dan menasabkan khobarnya yang tadinya khobarnya mubtada. Lah, kana beserta teman-temannya itu banyak. Di sini dijelaskan kadzaka adha dhalla bata amsa wa kadza asbaha soro laisa, yaitu adha dhalla bata amsa asbaha soro
laisa, terus fati awam fakka wa zala ma'barih arba'uha min ba'di nafyin tattadih. Yang selanjutnya adalah fati'a, infakka, zala, dan bariha. Berarti ada berapa tuh? Jumlahnya ada 13 ya, dan semuanya fi'il ya, berupa fi'il. Jadi ada 13 fi'il karena beserta teman-temannya. Nah, cuman perlu diketahui untuk infakka, zala beserta bariha bisa mengamal sebagaimana kana, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, itu harus didahului oleh perabot nafi, baik ma atau yang lainnya. Oh iya, ada yang ketinggalan. Kada ma ba'da madzarfiyah wa yallati takunu masdariyah. Selanjutnya adalah dama, yang terakhir adalah dama. Dama juga bisa mengamal sebagaimana kana beserta teman-temannya, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Syaratnya adalah didahului oleh ma dzarfiyah. Ya, ma dzarfiyah. Atau kalau lebih konkretnya ma masdariyah dzarfiyah. Jadi bisa diambil kesimpulan 13 fiil ini ya, yang 4 didahului oleh perabot nafi, 1 didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah, dan untuk yang lainnya itu tidak usah. Sedikit ada persyaratan, yaitu lafaz zala. Lafaz zala itu ternyata harus yang menjadi fi'il madinya fi'il mudhari' yazalu. Artinya kalau zala fi'il mudhari'nya berupa yazulu, atau zala yang fi'il mudhari'nya berupa yuzilu, itu tidak bisa mengamal sebagaimana kana, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ini hebatnya bahasa Arab. Fi'il madinya zala, tapi fi'il mudhari'nya bisa yazulu, bisa yazalu, bisa yuzilu. Ada halla yahullu, halla yahillu, ada halla yahallu, itu maknanya beda-beda. Lah, mari kita contohkan sedikit saja yang tidak ada syaratnya, yaitu kana. Seperti contoh di sini dijelaskan oleh Kiai Nazim, kana Zaidun dza baswarin. Zaid dulu seorang yang memiliki penglihatan hati. Lah, bila kita udari, bila kita preteli kana Zaidun dza baswarin, ini berarti asalnya adalah sebelum ada kana Zaidun dzu baswarin. Zaidun dzu baswarin. Zaidun menjadi mubtada dirofakan oleh amil ma'nawi tidak, dzu menjadi menjadi khobarnya mubtada, dirofakan menjadi khobarnya mubtada. Nah, setelah kemasukan kana, kita ucapkan kana Zaidun dza baswarin. Zaidun dirofakan oleh kana ya, menjadi isimnya kana, terus dza basorin, dza
ini dinasabkan menjadi khobarnya kana. Kita maknai begini. Kana wis ana sopo Zaidun Pak Zaid iku za basorin wong kang andane peninggal ati. Itu. Artinya ini kan kana beserta teman-temannya itu merusak susunan mubtada khobar. Begitu juga di sini saya contohkan satu saja, yang 4 itu Fatiha, infaka, zala, mabari adalah lafaz zala. Seperti contoh di sini ada contohnya. Contohnya itu di sini mazala Ibrahimu mungkiron. Ini lafaz Ibrahimu itu dirofakan menjadi isimnya zala. Berarti asal daripada mazala Ibrahimu mungkiron adalah Ibrahimu ataupun Ibrahimu mungkirun. Pak Ibrahim adalah orang yang ingkar. Tapi setelah kemasukan mazala, maka lafaz Ibrahimu status rofaknya menjadi isimnya zala, dan mungkiron yang tadinya mungkirun itu statusnya menjadi khobarnya zala. Mazala ora gingsir tidak henti sopo Ibrahimu Pak Ibrahim iku mungkiron wong kang ingkar. Artinya sebelum ada mazala, Pak Ibrahim itu orang yang ingkar. Bisa jadi Pak Ibrahim tidak ingkar pada suatu saat, tapi setelah kemasukan zala yang ada ma-nya, yang ada manafinya, maka artinya beda. Zaidun itu Pak Ibrahim itu selalu ingkar. Selalu ingkar. Makanya dalam jurmiyah dijelaskan, dalam Tuhfatus Saniyah dijelaskan, zala bariha fati'a dan infakka itu faidahnya adalah mulazamatul khobar lil ismi. Jadi khobar yaitu lafaz mungkiron ini selalu berada pada isim. Isimnya yaitu lafaz Ibrahim. Artinya mungkir ini selalu ada pada lafaz Ibrahim. Berarti Pak Ibrahim selalu ingkar. Nah, untuk faidah daripada teman kana beserta teman-temannya, kana faidahnya apa, infak faidah apa, dan seterusnya, itu sudah pernah dibahas dalam materi kitab jurmiyah. Yang ketiga dhamma, artinya kelompok yang ketiga dhamma. Dhamma ini ya bukan kelompok kalau dhamma. Dhamma itu bisa mengamal sebagaimana karena tarfa'ul isma wa tansibul khobar harus didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Kenapa disebut masdariyah? Sebab ma beserta fiil yang dimasukinya itu bisa menjadi perabot takwil masdar. Kenapa disebut dzarfiyah? Sebab ma beserta maknya itu bisa menggantikan ataupun menggantikan
Zor. Contoh. Di sini ada contoh la ashabuka madama Zaidun mutaraddidan ilaika. Aku tidak akan ataupun aku tidak menemani kamu, aku tidak berteman denganmu selama Zaid masih bersamamu. Selama Pak Zaid masih sering berhubungan denganmu. Lah, mahalus syahid, pokok pembahasan adalah madama Zaidun mutaraddidan. Berarti asalnya Zaidun mutaraddidun. Zaidun mutaraddidun. Lafaz Zaidun dirofakan menjadi mubtada oleh amil mana tidak, mutaraddidun rofa menjadi ataupun dirofakan oleh mubtada. Lah, setelah kemasukan madama, dama beserta syaratnya yaitu ma masdariyah dzarfiyah, maka berubah menjadi madama Zaidun mutaraddidan ilaika. Artinya kalau kita artikan secara letterlek saja, aku tidak menemani kamu, aku tidak mau berteman dengan kamu selama Mas Zaid masih sering berhubungan denganmu. Lah itu. Kembali, ma adalah ma masdariyah dzarfiyah. Berarti bisa kita ucapkan la ashabuka muddata dawami Zaidin mutaraddidan ilaika. Muddata ini berarti sama dengan ma. Dawami berarti ini kan masdar. Ya. Masdar. Artinya ma ini bisa mentakwil fiil yang dimasukinya menjadi masdar. Itu. Intinya karena beserta teman-temannya yang mengamal tarfa'ul isma wa tansibul khobar itu ada yang tanpa syarat, ada yang menggunakan syarat. Yang menggunakan syarat ada dua bagian. Satu, syarat harus didahului oleh perabot nafi yaitu Fatiha, infaqqa, zala dan bariha, dan yang satunya harus didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Sebagai pengingat sebagai pengingat kana beserta teman-temannya itu juga dibagi menjadi 3 kelompok. Menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah ma yatasarrafu fil fi'li yatasarrufan kamilan. Ya. Ada yang bisa ditasrif secara fi'il. Artinya ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amarnya, yaitu ada 7. Kana, amsa, asbaha, abha, golla, bata, soro. 7. Terus yang kedua, bagian yang kedua, ma yatasarrafu tasarrufan naqisan. Fi'il tersebut bisa ditasrif tapi tasrifnya tidak sempurna. Artinya tidak sempurna, hanya ada fi'il madi dan mudhari saja, yaitu laisa. Bukan laisa, yaitu yang ada 4 itu, yaitu Fatiha, infaqqa, bariha dan zal. Berarti sudah berapa itu? 7 tambah 4 berapa? Itu 7 tambah 4 adalah 11. Berarti kurang 2. Lah, bagian yang ketiga adalah mala yatasarrafu aslan. Tidak bisa ditasrif sama sekali. Dan ini ada 2 fi'il, yaitu laisa menurut kesepakatan ulama. Artinya sepakat para ulama laisa itu tidak bisa ditasrif sama sekali.
Dan yang kedua adalah dama menurut kaul as-soh. Artinya muqabilul as-sohnya dama bisa ditasrif sekalipun nanti kurang. Gitu. Berarti bisa kita ambil kesimpulan untuk pertemuan kali ini adalah Kana beserta teman-temannya itu mengamal tarfaul isma wa tansibul khobar, merofakan isim yang tadinya mubtada dan merofakan dan menasabkan khobar yang tadinya menjadi khobarnya mubtada. Mungkin itu yang bisa dapat kita pelajari bersama. Kalau ada salah mohon maaf, dan kalau mungkin ada pertanyaan silakan tanya.